Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tevika Nabila, kelas 2D Pendidikan Ekonomi dengan NIM 11910620581. Mata kuliah Kewarganegaraan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Riau. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang rule of law atau supremasi hukum. Pertama, pengertian hukum. Hukum ialah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga keadilan dan ketertiban. Hukum memiliki beberapa definisi, antara lain: 1. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. 2. Undang-undang peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Yang ketiga, patokan atau kaidah ketentuan mengenai peristiwa yang tertentu. Yang keempat, keputusan atau pertimbangan yang diterapkan oleh hakim di pengadilan. Indonesia negara hukum. Negara hukum adalah suatu negara yang menempatkan aturan hukum pada tempat yang tertinggi, yang meliputi perlindungan terhadap HAM, pemisahan kekuasaan. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan adanya peradilan yang jujur, adil, dan berdiri sendiri. Selanjutnya yakni pengertian supremasi hukum. Supremasi hukum ialah upaya untuk menjadikan instrumen hukum dan keadilan sebagai landasan dari keberlangsungan suatu sistem masyarakat. Dalam konteks supremasi hukum, aturan hukum dijadikan sebagai kekuasaan tertinggi yang harus ditegakkan dan dipatuhi oleh setiap elemen pemerintahan dan masyarakat. Ciri-ciri supremasi hukum. Yang pertama, hukum harus dapat berperan sebagai penghina. Yang kedua, hukum harus dapat berfungsi sebagai center of action. Yang ketiga, berlakunya asas semua orang di depan hukum atau equality before the law. Tujuan supremasi hukum ini memberi keadilan bagi masyarakat, menempatkan kebebasan individu sebagai prinsip dasar dari organisasi sosial untuk menjamin kemerdekaan individu, menjamin terjaga dan terpilihnya nilai-nilai moral bangsa Indonesia, melindungi kepentingan warga dan masyarakat secara luas, menciptakan masyarakat yang demokratis, memberikan jaminan terlindunginya hak-hak individu dalam bernegara dan bermasyarakat. Prinsip penegakan hukum ada dua, yakni prinsip negara hukum, dua prinsip konstitusi. Faktor yang memiliki pengaruh terkait proses penegakan hukum menurut Surjono Sukanto. Yang pertama, faktor hukum, kedua, faktor aparat penegak hukum, ketiga, faktor sarana, keempat, faktor masyarakat, dan kelima, faktor kebudayaan. Unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum menurut Sabto Raharjo. Pertama, unsur pembuat undang-undang, yang kedua, unsur aparat penegak hukum, dan ketiga, unsur lingkungan. Faktor yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum di Indonesia. Pertama, political will dan political action. Kedua, undang-undang dibuat hanya mengutamakan kepentingan penguasa. Yang ketiga, integritas